PT Al Zubarah Manpower Indonesia yang menangani penempatan musiman ke Inggris menyatakan sedang mencari operator pekerja musiman lainnya setelah pemerintah Inggris mencabut izin mitranya, PT AG Recruitment, sehingga lebih dari 1.200 terancam membatalkan keberangkatan mereka tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan Direktur PT Al Zubarah setelah menunggu kabar dari rekrutmen PT AG terkait pemberangkatan tahun kedua mengingat musim panen akan segera tiba. PT Al Zubarah sedang mencari partner baru di Inggris untuk keberangkatan tahun ini, ujar Yulia Guyeni kepada News Indonesia Selasa malam. Alasan yang dinyatakan adalah keadaan yang tidak terduga. Hal ini berdampak langsung sekitar 1.200 pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan kontrak tahun pertamanya pada musim panen 2022 dan akan dipindah tugaskan secara bergelombang musim panen tahun ini mulai April. Kami mohon kepada teman-teman untuk waspada, menunggu dan berdoa untuk solusinya. Yulia Guyeni meminta kepada para buruh yang seharusnya cuti tahun ini. Penempatan pertama dilakukan pada tahun 2022 dengan mengirimkan sekitar 1.400 PMI. Namun sebagian melarikan diri dan tidak kembali ke Indonesia meski terikat kontrak. Berdasarkan data terakhir, menurut Yulia Guyeni, sekitar 200 pekerja Indonesia telah melarikan diri dari perkebunan atau telah kembali ke rumah. Meningkat jumlah yang kami laporkan dalam tulisan kami. Mantan pemetik buah yang menjadi imigran gelap dan pencari suaka di Inggris. Kursus bahasa Inggris setelah kembali dari Inggris di antara PMI yang terancam batal berangkat lagi adalah Rifai, bukan nama sebenarnya. Seorang mantan pemetik buah sedang mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya di kampung Inggris, Pare, Kediri, Jawa Timur. Ia belajar selama 3 bulan di desa yang memiliki banyak lembaga pendidikan bahasa Inggris. Padahal ia baru saja kembali dari Inggris, di mana ia berusaha mencari nafkah di sektor pertanian. Tapi dia tidak bisa bekerja selama 6 bulan penuh dalam masa berlaku visa pekerja musiman. Pengalaman saya pribadi, visa saya hangus 2 bulan sebelum berangkat. Visa sudah keluar tapi petugas tidak cepat mengurus persyaratan KTP. Jadi terlambat berangkat, kata Rifai. Sesampainya di sebuah peternakan di Inggris pada September tahun 2022, ia ditugaskan untuk memetik stroberi dan raspberry. Batang buah terakhir berduri dan buahnya mudah memar. Bekerja di alam terbuka saat memasuki musim dingin dengan angin kencang. Rifai merasa tidak siap. Ketika saya sakit, bukannya dibawa ke rumah sakit atau diberi perawatan, saya malah dipecat, kata Rifai. Kendati demikian, ia mengaku tidak jera untuk merantau ke Inggris. Karena itu, ia kini giat belajar bahasa dan berharap bisa kembali ke Inggris hingga mendengar kabar bahwa lisensi AG Recruitment telah dicabut. Hanya ada 4 perusahaan Inggris yang memiliki izin untuk mendatangkan pekerja asing di bawah skema visa pekerja musiman. Dengan dihapusnya rekrutmen AG dari daftar operator skema pekerja musiman, kini hanya tersisa 3 perusahaan disebut operator visa pekerja musiman. Perusahaan bertindak sebagai sponsor pekerja Inggris dan menyalurkan mereka ke perkebunan yang membutuhkan untuk mendatangkan tenaga kerja asing.
Mereka bekerja sama dengan perusahaan di negara asal tenaga kerja. Sementara di Inggris, operator visa pekerja musiman berada di bawah kendali GLAA atau otoritas yang menangani pelanggaran hak buruh dan buruh. Semua operator visa pekerja musiman wajib memiliki lisensi dan diawasi oleh Gangmaster and Labour Abuse Authority. Kementerian Dalam Negeri Inggris menanggapi pertanyaan News Indonesia. Selain Indonesia, ada juga pekerja dari Nepal, Uzbekistan, Kirgistan, dan Kazakhstan. Namun perekrutan dari Nepal oleh AG Recruitment sudah dihentikan untuk musim panen 2023 menyusul kasus jeratan hutang yang dialami oleh pekerja dari negara tersebut. Direktur PT Al Zubara Manpower Indonesia, Yulia Guyeni mengatakan, hal ini disebabkan karena singkatnya waktu antara pemberitahuan lowongan dari Inggris dan pengajuan. Karena waktu yang singkat, kami tidak bisa pilih-pilih. Jadi, yang datang, kami terima saja. Yang Polandia ikut, yang mau ke Australia tidak bisa. Yang Polandia bisa, yang mau ke Zealand tidak jadi. Akhirnya mereka mendaftarkan visa UK, kata Yulia. Rantai perantara, saya akui tidak ada selektivitas di sana. Harus ada interview dulu. Kita cek dulu CE-nya. Untuk yang kedua kita siapkan diri lebih selektif lagi. Jadi jangan sampai seperti kemarin. Padahal niatnya tidak benar-benar bekerja. Dia hanya ingin pergi ke Inggris. Dia pergi, tidak cocok. Akhirnya dia kabur, kata Yulia dalam wawancara dengan News Indonesia. Mereka mengeluhkan beban utang yang besar untuk membayar kepergian itu. Mereka juga mengaku kaget harus membayar transportasi dari bandara di Inggris ke lokasi tempat kerja mereka. Banyak buruh yang membayar jauh melebihi pagu yang ditetapkan PT Al Zubara. 45 juta rupiah. Kalaupun lebih. Khusus untuk pekerja yang membutuhkan angkutan udara dari tempat asalnya. Selisihnya harus dalam batas yang wajar. Misalnya Rp. 5 juta Rp. 10 juta. Setelah komponen biaya pra-keberangkatan muncul, banyak orang di Inggris merasa tidak nyaman mendengar isu jeratan utang, termasuk investor makanan dan aktivis. Direktur Bina P2 PMI Kemenaker Rendra Setiawan mengatakan, pembengkakan terjadi karena PT Al Zubara tidak merekrut secara langsung, melainkan melalui sponsor atau calo, lembaga pelatihan kerja dan perusahaan penempatan PMI. Merekalah yang menaikkan biaya penempatan. Oleh karena itu kami mengambil langkah konkret penempatan pada tahun 2023. Proses rekrutmen PMI harus dilakukan secara langsung tanpa melalui pihak ketiga, guna meminimalisir kelebihan biaya, jelasnya kepada News Indonesia. Sebelum dilakukan pembatalan penempatan oleh rekrutmen AG pada tahap kedua. Menurut Yulia Guyeni, pendaftaran dilakukan secara online sebagai upaya memutus mata rantai perantara. Karena kita sekarang melalui bursa kerja yang ditangani oleh Kemenaker. Di daerah ada dinas ketenagakerjaan masing-masing. Nanti kita bisa kerja sama untuk penerimaan musim depan. Baca juga, Kementerian Dalam Negeri Inggris menyebut biaya yang dibebankan kepada pekerja musiman hanya berupa visa 259 pound atau sekitar 4,8 juta rupiah dan tiket pulang pergi. Pemerintah Inggris tidak memiliki wewenang mengenai biaya selain yang dikeluarkan di negara asal pekerja.
Dalam praktiknya, calon tenaga kerja harus mengeluarkan banyak biaya tambahan dan melalui birokrasi yang panjang untuk mengurus rekomendasi dari daerah, paspor, asuransi, biaya suplai dari Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya. Peraturan di Indonesia mewajibkan itu semua. Penempatan kedua awalnya akan dibatasi. Meski begitu, lowongan kerja di Inggris ini menarik minat banyak orang. Jika pada tahun pertama PT Al Zubara mengirimkan 1.400 PMI, sedikitnya 3.800 orang telah mendaftar tahun ini sebelum pendaftaran ditutup. Sebagai bagian dari pembenahan, sebelum izin rekrutmen AG dibatalkan, Direktur Pembinaan P2 PMI, Kementerian Ketenagakerjaan Rendra Setiawan mengatakan pengiriman kali ini awalnya terbatas pada mereka yang sudah menjalani penempatan pertama. Mereka terikat kontrak selama 2 tahun. Selama ini pemerintah Inggris hanya membuka sektor pertanian untuk pekerja musiman dari luar negeri. Petani sudah lama bergantung pada tenaga kerja dari luar negeri, terutama untuk merawat dan memanen buah dan sayur. Kebutuhan pekerja musiman tinggi karena Brexit dan Perang Ukraina. Sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa, banyak pekerja datang dari negara-negara Eropa Timur. Begitu pula sebelum pecahnya Perang Ukraina. Banyak warga negara itu mengisi lowongan di sektor pertanian. Data Kementerian Lingkungan Hidup, Pangan, dan Pedesaan menyebutkan, sektor pertanian menyerap 476.000 pekerja. Sedikitnya 55.000 diantaranya merupakan pekerja musiman. Pada tahun 2023, Inggris akan memberikan kuota 45.000 visa untuk pekerja musiman, meningkat 15.000 dari jumlah yang diberikan tahun sebelumnya. Dalam keterangannya kepada News Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Inggris yang membidangi urusan imigrasi mengatakan, kuota bisa ditambah hingga 10.000 jika diperlukan untuk musim panen tahun ini. Selain itu, ada kuota tersendiri sebanyak 2.000 lowongan kerja di sektor peternakan. Kesempatan kerja di peternakan lebih pendek dibandingkan di pertanian karena hanya berlaku dari bulan Oktober sampai Desember. Pelatihan diberikan di setiap perkebunan. Pekerja praktis tidak membutuhkan keterampilan khusus. Inggris terdaftar sebagai negara tujuan baru untuk penempatan PMI. Sebuah peluang yang secara umum dianggap potensial. Kami menyambut baik adanya kesempatan kerja sektor hortikultura di Inggris, yang berdampak positif pada skema proses penempatan PMI yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Sektor ini ke Inggris. Ini peluang atau kesempatan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh para pencari kerja Indonesia, kata Direktur P2 PMI Kementerian Ketenagakerjaan, Rendra Setiawan kepada wartawan News Indonesia. Rohmatin Bonasir. Skema pekerja musiman baru yang sekarang berlaku diluncurkan pada Maret tahun 2019. Awalnya dengan kuota 2.500, diperluas setiap tahun. Saat roda pemerintahan masih berada di bawah kendali Perdana Menteri Boris Johnson, skema pekerja musiman direncanakan berlangsung setidaknya hingga akhir tahun 2024. Hasil penelitian ini akan dijadikan dasar kelanjutan skema pekerja musiman setelah tahun 2024. Tonton video pemogokan kerja terbesar Inggris dekade ini. Gambas. Video 20 detik.